Halo guys, apa kabar? Kali ini kita akan membahas alur sebuah film bertemakan survival, menceritakan seorang astronot yang tertinggal sendirian di planet Mars. Bagaimana cara ia bertahan hidup dan kembali lagi ke bumi? Ini dia The Martian. Film ini berlatarkan planet Mars dan bumi pada tahun 2035, dibuka dengan memperlihatkan sekelompok astronot yang sedang melaksanakan misi eksplorasi di planet Mars bernama misi Ares 3. Beranggotakan 6 orang, tim ini terdiri dari Mark Watney, seorang ahli botani, tokoh utama kita dalam film ini. Kemudian Komandan Lewis, pemimpin dalam misi ini yang juga merupakan seorang angkatan laut Amerika dan juga ahli geologi. Johansson, operator sistem dalam misi ini, Dr. Vogel, navigator dan juga ahli kimia, Dr. Beck, seorang dokter penerbangan, dan Martinez, seorang mayor angkatan udara Amerika dan pilot dalam misi ini. Mereka menjelajahi sebuah kawah di Mars bernama Acidalia Planitia bertujuan untuk mengumpulkan sampel tanah dan batuan di Mars. Mulanya, misi ini berjalan baik-baik saja hingga muncul peringatan badai besar yang akan datang. Sempat terjadi perdebatan mengenai apakah mereka harus membatalkan misi atau menunggu dan bertahan dalam badai, namun akhirnya diputuskan untuk membatalkan misi tersebut dan kembali ke kapal induk utama yang berada di orbit Mars. Namun dalam perjalanannya menuju MAV, sebuah wahana roket luncur yang digunakan untuk membawa mereka menuju kapal induk, tokoh utama kita Mark tersambar oleh puing antena yang terbawa oleh badai dan hilang dalam badai tersebut. Setelah usaha pencarian yang tidak membuahkan hasil dan dianggap telah mati, akhirnya komandan beserta anggota tim yang lainnya pun memutuskan untuk segera berangkat dan meninggalkan Mark yang hilang dalam badai tersebut. Mark yang ternyata masih hidup terbangun oleh alarm peringatan kadar oksigen yang berbunyi. Ia mendapati dirinya terluka oleh potongan antena yang menancap di bagian perutnya. Menyadari adanya kebocoran oksigen dari kostumnya, Mark pun segera kembali dan masuk ke dalam hub, yaitu sebuah habitat buatan berupa bangunan tempat di mana ia dan timnya tinggal untuk sementara waktu di Mars. Ia pun mulai merawat luka yang menyebabkannya pingsan dalam badai yang terjadi sebelumnya. Setelah merekam sebuah video jurnal untuk melaporkan bahwa ia masih hidup, Mark pun berkeliling di dalam hub dan merasakan kesedihan karena kini ia sendirian di planet Mars. Sadar bahwa ia harus bertahan hidup, Mark pun mulai mendata jumlah bahan makanan yang ia punya. Dalam sebuah kesempatan, setelah membuang hajatnya, Mark mendapat sebuah inspirasi untuk menambah stok bahan makanannya dengan mencoba menanam kentang di Mars. Untungnya, ia adalah seorang ahli botani, jadi ia mengetahui bagaimana caranya memanfaatkan limbah kotoran manusia miliknya menjadi pupuk untuk tanaman kentangnya nanti. Tak menunggu lama, Mark pun mulai menjalankan rencananya dengan mengumpulkan limbah kotoran miliknya sendiri, kemudian membuat sebuah greenhouse di dalam hub, dan menambang tanah di Mars sebagai media tanam untuk kentangnya nanti. Setelah semuanya siap, Mark pun mulai meracik pupuk organik dari limbah miliknya sendiri dan mulai menanam kentangnya. Masalah selanjutnya adalah air. Untuk mengairi kebun kentangnya dibutuhkan air yang cukup banyak dan tentu saja itu sulit didapatkan di Mars. Untuk itu, Mark berencana membuat sendiri air miliknya. Caranya, ia memanfaatkan bahan bakar roket yang tidak terpakai, memisahkan hidrogen yang terkandung di dalamnya dengan bantuan katalis, dan menggabungkannya dengan oksigen yang terdapat di dalam hub melalui proses pembakaran. Meskipun pada percobaan pertamanya berakhir dengan ledakan, namun Mark berhasil pada percobaan keduanya. Akhirnya, terbentuklah molekul air yang cukup untuk mengairi kebun kentangnya itu. Memasuki Sol ke-54, yaitu sebuah satuan untuk menghitung hari di planet Mars, akhirnya tanaman kentang milik Mark pun mulai tumbuh. Di planet bumi, Mindy Park, seorang operator satelit NASA, menyadari adanya suatu pergerakan di sekitar lokasi hub tempat di mana misi Ares 3 dilaksanakan. Ia menduga bahwa pergerakan tersebut mungkin disebabkan oleh astronot Mark yang hilang. Ia pun segera menghubungi direktur misi NASA bernama Vincent Kapoor. Vincent yang melihat bukti citra satelit itu pun merasa yakin bahwa itu adalah perbuatan Mark dan tanda bahwa Mark masih hidup. Ia pun mencoba meyakinkan Annie Monroe, seorang direktur humas NASA, dan Teddy Saunders, direktur utama NASA yang datang bersamanya bahwa Mark masih hidup.
Sementara itu di Mars, Mark mulai berpikir bagaimana caranya untuk dapat kembali lagi ke bumi. Ia berencana untuk menuju ke kawah Mars yang lain, yakni kawah Schiaparelli, tempat di mana akan dilaksanakannya misi eksplorasi Mars selanjutnya, yaitu misi Ares 4, dengan harapan dapat diselamatkan dalam misi tersebut. Namun problemnya adalah jaraknya sangat jauh sekali dari tempatnya berada saat ini, yang mana tidak terjangkau oleh baterai rover atau kendaraan Mars miliknya. Selain itu, dibutuhkan waktu hingga 50 hari untuk mencapainya. Sadar bahwa mungkin itu adalah satu-satunya jalan untuknya kembali ke bumi, ia pun mulai berpikir untuk memodifikasi rovernya agar dapat digunakan menuju kawah tersebut. Kembali ke bumi, para petinggi NASA melakukan pertemuan untuk mulai membahas bagaimana cara menyelamatkan Mark dari planet Mars. Dan untuk sementara, mereka berencana untuk mengirimkan bantuan berupa bahan makanan untuk Mark bertahan hidup hingga tiba saat diselamatkan nantinya. Mitch Henderson, seorang direktur penerbangan Hermes, yaitu kapal induk luar angkasa yang ditumpangi Mark dan timnya dalam misi Ares 3, mengusulkan untuk memberitahu tim Mark bahwa Mark masih hidup. Namun usul tersebut ditolak agar tidak mengganggu misi yang sedang dijalankan. Di planet Mars, setelah 48 sol masa tanam, akhirnya tanaman kentang yang Mark tanam pun mulai dapat dipanen, dan ia pun mulai menanam kentang untuk periode tanam selanjutnya. Mark yang sadar bahwa ia harus mengabarkan orang-orang di bumi mulai memikirkan suatu cara untuk dapat berkomunikasi dengan mereka yang berada di bumi. Namun untuk itu, ia perlu mencari alat yang dapat ia gunakan untuk berkomunikasi tersebut. Vincent yang memantau Mark dari bumi melalui satelit pada mulanya merasa bingung dengan pergerakan aneh yang dibuat oleh Mark, namun akhirnya ia mengetahui arah dan maksud dari pergerakan Mark dan langsung terbang menemui Bruce untuk mencari alat yang bernama Pathfinder, sebuah alat yang digunakan pada misi eksplorasi Mars terdahulu untuk mengambil gambaran permukaan di planet Mars. Mark pun akhirnya menemukan Pathfinder yang berada di Mars. Ia pun meringkasinya dan membawanya pulang ke lokasi di mana hub berada. Sesampainya di sana, Mark langsung mencoba untuk menghidupkan Pathfinder tersebut dan berhasil. Di bumi, Vincent dan tim Bruce berhasil menerima sinyal dan menghubungkan kedua Pathfinder yang berada di bumi dan di Mars. Mark yang menyadari bahwa Pathfindernya telah terhubung dengan saudaranya yang berada di bumi, kemudian memastikan lebih lanjut apakah alat ini dapat digunakan untuk berkomunikasi ke bumi dengan memasang sebuah papan bertulisan di depan alat ini. Baik Vincent maupun Mark akhirnya dapat saling berkomunikasi melalui Pathfinder tersebut menggunakan papan bertulis dan isyarat gerakan kamera, serta memanfaatkan kode yang disebut dengan heksadesimal untuk dapat berkomunikasi dengan bahasan yang lebih rumit lagi, karena sejatinya alat ini hanya dibuat untuk tujuan pengambilan gambar saja. Tim NASA di bumi kemudian memberitahu Mark bagaimana caranya untuk meretas komputer yang berada di rover agar dapat terhubung dengan Pathfinder sehingga dapat digunakan untuk berkomunikasi via pesan teks. Dan Mark diberitahu bahwa ia akan dikirimkan bahan makanan sambil menunggu untuk diselamatkan nantinya. Dalam satu kesempatan, Mark marah kepada Vincent karena mengetahui bahwa anggota tim Ares 3 yang lain belum diberitahu bahwa ia masih hidup, yang menyebabkan Mitch akhirnya menghubungi anggota tim Ares 3 yang lain melalui sebuah pesan video dan mengabarkan kabar Mark yang sesungguhnya. Anggota tim Ares 3 yang mengetahui bahwa Mark ternyata masih hidup dan telah 2 bulan lamanya bertahan hidup sendirian di planet Mars, rasa shock dan rasa bersalah telah meninggalkan Mark sendirian. Sementara itu di planet Mars, Mark mengalami musibah yang tidak terduga, di mana ruang pengatur tekanan udara di pintu masuk hub mengalami malfungsi dan meledak, membuatnya terbanting tak karuan dan meretakkan helm astronotnya, sehingga terjadi kebocoran oksigen. Mark pun buru-buru menambal keretakan tersebut menggunakan sel tape untuk mencegah kebocoran lebih lanjut. Yang sangat disayangkan adalah musibah itu juga membuat semua tanaman kentang milik Mark mati membeku akibat terpapar dari udara Mars secara langsung. Mark pun mengambil cadangan kostum astronotnya dan untuk sementara waktu tidur di rovernya. Mengetahui bahwa Mark tidak dapat lagi menanam kentangnya di Mars karena semua bakteri yang bersimbiosis dalam tanah ikut mati, tim NASA di bumi pun melakukan pertemuan untuk membahas pengiriman bantuan untuk Mark yang harus dilakukan sesegera mungkin. Kembali ke Mars, Mark akhirnya dapat berkomunikasi kembali dengan anggota timnya yang berada di Hermes dan sedikit mengobati rasa rindunya. Keesokan harinya, Mark mulai melakukan perbaikan pada bagian hub yang rusak agar dapat ditempati kembali untuk sementara waktu dan mulai mengatur ulang jatah porsi makanannya dengan hanya makan 3 hari sekali agar cukup memberinya waktu untuk bertahan hidup hingga bantuan datang. Sementara itu di bumi, NASA yang diburu oleh waktu akhirnya dapat menyelesaikan pembuatan prop dan roket peluncurnya, sebuah wahana antariksa yang digunakan untuk membawa bantuan kepada Mark. Sayangnya, karena tidak dilakukan uji coba terlebih dahulu, roket bersama prop tersebut meledak saat diluncurkan. Mendengar berita gagalnya misi peluncuran roket bantuan NASA, Zhu dan Ming, para petinggi Badan Antariksa Cina pun terenyuh untuk ikut membantu NASA untuk menyelamatkan astronotnya yang terdampar sendirian di planet Mars. Di lain kesempatan, Rich Purnell, seorang ahli astrodynamik, berhasil merancang perhitungan matematis yang dapat diterapkan untuk menyelamatkan Mark dari Mars.
Programnya tersebut kemudian diusulkan kepada para petinggi NASA yang lain dan diberi nama Proyek Eldron, yang intinya adalah daripada hanya mengirimkan bantuan untuk Mark, lebih baik bantuan tersebut digunakan sebagai pembekalan bagi tim Ares 3 untuk menjemput Mark secara langsung di planet Mars dan membawanya kembali ke bumi. Namun usul tersebut ditolak oleh Sanders yang lebih memilih untuk melakukan sesuai dengan rencana awal. Mitch yang kecewa dengan keputusan Sanders dan didukung oleh Vincent dan Rich akhirnya secara diam-diam mengabarkan proyek Eldron ini kepada tim Ares 3 yang berada di Hermes melalui sebuah pesan rahasia dalam email milik Vogel yang berisi panduan manuver Hermes untuk proyek Eldron ini. Tim Ares 3 pun melakukan diskusi untuk membahas proyek ini, dan karena kepedulian mereka dan rasa bersalah telah meninggalkan Mark sendirian di planet Mars, mereka pun bersepakat untuk menjalankan proyek ini dan menjemput Mark secara langsung dari planet Mars. Sanders yang mendapat kabar adanya perubahan rute Hermes, kemudian meminta penjelasan kepada Mitch, dan akhirnya ia tahu bahwa tim Ares 3 telah menerima misi untuk menjalankan proyek Eldron. Ia pun meminta Mitch untuk mundur dari jabatannya. Namun karena sudah terlanjur dijalankan, Sanders pun akhirnya mendukung dijalankannya proyek tersebut. Mark yang mengetahui bahwa timnya sedang dalam perjalanan menjemputnya, mulai merencanakan kembali perjalanannya menuju kawah Schiaparelli dan bagaimana caranya untuk keluar dari orbit Mars menggunakan MAV yang berada di sana untuk berada pada jarak tangkap Hermes sehingga ia dapat ditangkap oleh timnya yang berada di Hermes. Esoknya, ia melanjutkan memodifikasi rovernya agar dapat ia tinggali sementara waktu selama perjalanan panjangnya menuju kawah Schiaparelli. Di bumi, Sanders datang menemui para petinggi Badan Antariksa Cina untuk meminta bantuan dan koordinasi lebih lanjut mengenai misi penyelamatan Mark. Singkat cerita, dengan kerjasama antara NASA dan Cina, akhirnya probe selesai dibuat dan berhasil diluncurkan ke orbit bumi untuk selanjutnya ditangkap oleh Hermes. Setelah berhasil menangkap probe tersebut, Hermes pun bergegas untuk meluncur kembali menuju ke planet Mars. Mark yang telah selesai memodifikasi rovernya, kemudian melakukan perpisahan dengan hub dan bersiap untuk melakukan perjalanan panjangnya menuju ke kawah Schiaparelli. Mark membawa serta panel surya dari hub agar dapat ia gunakan untuk mengisi ulang baterai rovernya sembari beristirahat. Kembali ke bumi, Mitch, Vincent, dan Bruce menghadapi situasi kendala di mana Hermes tidak dapat terlalu dekat dan masuk ke dalam orbit Mars, sehingga mereka harus membuat Mark untuk terbang lebih tinggi dengan MAV-nya. Namun sayangnya, MAV tersebut hanya dirancang untuk mencapai orbit rendah dari planet Mars. Satu-satunya jalan adalah dengan membuat MAV tersebut menjadi lebih ringan agar dapat terbang lebih tinggi daripada semestinya. Mark yang mendengar kabar tersebut mau tidak mau harus mengikuti instruksi dari tim NASA di bumi untuk memodifikasi MAV-nya sesampainya di lokasi MAV tersebut. Gilanya, ia harus membuang bagian-bagian penting dari MAV tersebut, mulai dari panel, jendela, kursi kemudi, bahkan moncong dari MAV itu sendiri, dan menutup lubangnya dengan lembaran parasut. Di Hermes, tim Ares 3 mulai menyusun rencana penjemputan Mark dengan mencoba menyelaraskan dan berada sedekat mungkin dengan Mark yang melayang dengan MAV-nya. Dan kemudian, salah satu anggota tim akan mencegat dan menangkap Mark menggunakan MMU, sebuah unit penggerak yang memungkinkan untuk dilakukannya manuver bebas di ruang hampa. Memasuki hari penjemputannya, Mark memakan persediaan makanan terakhirnya dan menulis pesan perpisahan untuk rover yang akan ia tinggalkan. Setelah itu, Mark pun meninggalkan rovernya untuk masuk ke dalam MAV dan bersiap untuk penjemputannya dengan memakai baju astronotnya. Sementara itu di bumi, penduduk bumi berkumpul untuk menyaksikan proses penyelamatan seorang astronot NASA yang tertinggal sendirian di planet Mars ini. Mark yang telah duduk di satu-satunya kursi yang tersisa di dalam MAV, kemudian mulai dapat berkomunikasi dengan timnya di Hermes melalui komunikasi suara secara langsung. Hingga tibalah waktu peluncuran MAV yang telah ditentukan, dan MAV itu pun diluncurkan dengan kendali jarak jauh oleh Martinez yang berada di Hermes. Peluncuran MAV berjalan dengan lancar, dan Mark pun kini telah berada di luar orbit Mars. Namun timbul masalah di mana Mark tidak cukup tinggi, dan jarak antara Mark dan Hermes terpisah sejauh 68 km. Selain itu, kecepatan cegatnya terlalu tinggi sehingga Mark sulit untuk ditangkap. Tak kehilangan akal, tim pun berupaya menggunakan mesin pendorong untuk mencoba lebih dekat dengan Mark dan berimprovisasi dengan membuat sebuah bom yang akan diledakkan di bagian depan dari Hermes untuk menciptakan perbedaan tekanan udara yang membuat Hermes lebih lambat dan memperkecil kecepatan cegatnya, sehingga memungkinkan untuk dilakukan penangkapan Mark. Dan cara itu pun berhasil membuat Hermes melambat.
Mendekati waktu pencegatan, Komandan Lewis yang memilih untuk menangkap sendiri Mark mulai mengenakan pakaian astronotnya dan menumpangi MMU untuk dapat bergerak di ruang hampa menuju ke arah Mark. Sialnya, Mark masih terlalu jauh dan tali yang menautkan MMU ke Hermes tidak dapat menjangkaunya. Mark yang merasa harus berbuat sesuatu pun mencoba untuk melubangi kostum astronotnya yang akan memberinya cukup tenaga dorongan dari udara yang keluar agar dapat meluncur di ruang hampa menuju ke arah Komandan Lewis yang menjemputnya. Mark pun berhasil mencapai Komandan Lewis yang menunggunya. Sempat terlepas, namun akhirnya keduanya dapat saling berpegangan. Dan Mark pun terselamatkan. Semua orang pun akhirnya happy. Dan Mark akhirnya dapat kembali berkumpul dengan anggota tim Ares 3 yang lainnya yang berada di dalam Hermes. Kembali ke bumi, Mark kini mengambil peran sebagai seorang pengajar di kelas calon astronot untuk membicarakan bagaimana caranya untuk dapat bertahan hidup di planet asing. Sementara itu, misi penjelajahan antariksa NASA tetap berlanjut dengan peluncuran tim Ares 5 menyertakan Martinez sebagai salah satu awak di dalam misi tersebut. Adapun anggota tim lainnya memilih untuk mengambil jeda sejenak dan berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Dan demikianlah The Martian.